Dewa medis terkuat. Bab 625. Semua bintang di langit bangkit, dan guntur serta api dari langit dan bumi saling terkait satu sama lain. Pada saat ini, bintang-bintang di sekitar semuanya berkumpul, perlahan mulai terbakar, dan melepaskan cahaya merah menyala. Perlahan-lahan mekar menjadi bunga teratai merah dengan berbagai ukuran. Langit biru dan neraka. Dengan menggunakan bintang-bintang sebagai media, nyala api matahari sejati dibangkitkan, dipancarkan sejauh bertahun-tahun cahaya, dan dipadatkan di samping Kaisar Yan. Itulah energi matahari. Kekuatannya luar biasa. Saat energi itu tiba, Kaisar Yan membuka lengannya dan memusatkan seluruh kekuatannya pada hatinya. Kemudian, sebuah pagoda raksasa muncul di belakang Kaisar Yan. Dia seperti raksasa yang mengangkat langit, mengumpulkan semua nyala api matahari yang sebenarnya ke dalam tubuhnya. Sepasang tangan besar, yang tergantung di atas kepala Kaisar Yan, mengumpulkan nyala api matahari yang sebenarnya, dan perlahan-lahan membentuk pedang raksasa sepanjang 10.000 meter. Penghalang ruang di sekitarnya meleleh, dan energi Kaisar Yan telah terkumpul hingga batasnya. Akhirnya, dia bergerak. Sepasang mata merah itu tiba-tiba terbuka. Lalu, mata raksasa itu terbuka pada saat yang sama. Kedua tatapan itu bertemu dan mengarah langsung ke wajah Xiao Chen. Saat berikutnya, raksasa itu memegang pedang api sejati matahari dan mengayunkannya secara horizontal. Saat pedang itu keluar, waktu seolah berhenti sedetik. 1 detik kemudian, sinar merah dengan cepat melesat keluar dari teratai merah yang berevolusi dari bintang-bintang di langit. Begitu cahaya itu muncul, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya, dan seluruh ruang pun hancur berkeping-keping. Penghalang ruang 3 dimensi di luar dunia dimensi lain juga perlahan hancur. Energi super kuat membakar segalanya. Cahaya merah di langit semuanya terkonsentrasi pada Xiao Chen. Dengan satu gerakan, Roh Kudus dimusnahkan. Bahkan Kaisar Dewa tingkat ke-10 mungkin tidak dapat menahan gerakan ini. Saat gerakan ini muncul, bahkan domain luar angkasa yang diciptakan Kaisar Yan pun hancur. Mudah dibayangkan betapa hebat gerakannya. Kemunculan gerakan ini membuat semua orang di antara penonton membeku dalam napas mereka. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Xiao Chen. Saya takut kehilangan pertempuran tak terduga ini yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Begitu mata air azure muncul, semua pertahanan di tubuh Xiao Chen diaktifkan secara ekstrim untuk menahan serangan Kaisar Yan. Namun, meskipun pertahanan Xiao Chen sudah sangat kuat, dia tetap tidak bisa lolos dari gerakan ini. Energi spiritualnya hancur, dan formasi pertahanannya meleleh. Semua yang dimilikinya tidak bisa menghentikan serangan teratai merah yang setinggi langit. Akhirnya, melihat semua sistem pertahanannya dihancurkan satu persatu, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Akhirnya, dia menggelengkan kepala dan menyerah melawan. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang lega. Akhirnya, Lord Yandi menang. Orang paling berkuasa di dunia ini memang Lord Yandi. Banyak orang menunjukkan ekspresi kegembiraan di antara alis mereka. Banyak orang bersorak kegirangan. Ini memang sesuatu yang layak dirayakan. Bahkan Kaisar Yan pun menghela napas lega. Mu Qingshan melangkah maju dan membungkuk kepada Kaisar Yan. Selamat Kaisar, Anda akhirnya mengalahkannya. Kaisar Yan sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya ada yang salah. Mu Qingshan mengerutkan kening. Bukankah Xiao Chen dihancurkan oleh kekuatan tertinggi Kaisar? Mengapa ada yang salah? Dia sudah berubah menjadi abu. Ini tidak mungkin rencana jahatnya, kan? Kaisar Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku juga tidak yakin, tapi aku merasa ada yang janggal. Orang ini adalah jenius nomor 1 di galaksi Vega, dan dia hanya bertahan alih-alih menyerang. Ini janggal. Pada akhirnya, dia bahkan menyerah dalam bertahan. Seolah-olah dia mencari kematian. Situasi ini benar-benar salah. Mu Qingshan bertanya dengan ragu. Mungkin dia merasa sia-sia jika terus melawan. Kaisar Yan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Mungkin. Jika memang begitu, itu yang terbaik. Sayang sekali. Tidak seperti itu. Tiba-tiba, sebuah suara datang perlahan dari tempat Xiao Chen berubah menjadi abu, dan segera setelah itu, Xiao Chen muncul kembali dalam keadaan utuh. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua murid di antara hadirin langsung mengecil, dan mereka berkeringat dingin. Segera setelah itu, Kaisar Yan tampaknya merasakan sesuatu dan membelah Mu Qingshan dengan telapak tangan. Minggir. Telapak tangan itu baru saja dilempar keluar dan Mu Qingshan baru saja melarikan diri. Saat berikutnya,
Lengan Kaisar Yan yang sedang menyerang langsung dipotong di tempat oleh kekuatan tak terlihat. Kaisar! Mu Qingshan menjerit, matanya merah, dan dia bergegas menuju Xiao Chen dengan marah. Dasar binatang buas, apa yang telah kau lakukan? Kaisar Yan merasa ngeri. Qingshan, mundurlah. Kau bukan tandingannya. Namun sayangnya, sudah terlambat. Ketika dia baru saja meneriakkan kalimat ini, sosok Mu Qingshan tiba-tiba berhenti, dan kemudian Xiao Chen perlahan berbicara. Yan Ling, mati. Begitu tiga kata ini keluar, Mu Qingshan, seorang master tingkat ketiga Kaisar Ilahi, langsung hancur menjadi tumpukan abu. Tidak ada ketegangan, dan tidak ada keraguan. Di depan Xiao Chen, dia seperti sampah di antara sampah, tidak ada sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Detak jantung semua orang menjadi cepat, dan Kaisar Yan menatap Xiao Chen dengan mata yang sangat serius. Menakutkan sekali. Sungguh mengerikan. Dia jelas baru saja membunuh Xiao Chen seluruhnya, tetapi dia tidak menyangka Xiao Chen bisa dibangkitkan dalam keadaan utuh. Orang ini, bukankah dia manusia? Atau apakah dia punya senjata ajaib yang luar biasa? Bagaimana kau bisa melakukan itu? Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kamu mencapai tingkat kekuatanku, kamu secara alami akan mengerti. Kaisar Yan mengerutkan kening, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah orang yang bahkan tidak memiliki domain ruang angkasa. Namun pada kenyataannya, domain ruang angkasa Xiao Chen telah berevolusi menjadi dunia kecil. Awalnya, Xiao Chen memiliki beberapa cara untuk memecahkan Azure Spring, tetapi itu terlalu merepotkan. Setelah menguasai dunia kecil, dalam arti tertentu, dia sudah abadi. Setidaknya, bahkan Kaisar Dewa Puncak seperti Yan Di tidak dapat membunuhnya. Tubuhnya terbakar, tetapi dunia kecil itu masih ada. Selama dia memiliki pikiran, dia dapat dibangkitkan kapan saja. Kecuali jika dunia kecilnya juga hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, Xiao Chen terlalu malas untuk melawan dan membiarkan Kaisar Yan membakar tubuhnya lalu bangkit kembali. Terus terang saja, ini juga merupakan cara yang sederhana dan disengaja untuk memamerkan kekayaan. Bab 626. Baiklah. Aku sangat bersenang-senang bermain denganmu. Namun sayangnya, aku masih memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi, aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu selamanya. Aku akan mengantarmu pergi. Kaisar Yan mencibir. Sekalipun kamu kuat, mungkin tidak mudah membunuhku, kan? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen muncul di depan Kaisar Yan. Apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Pupil mata Yan Di mengecil. Sangat cepat. Dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Xiao Chen sudah berada di depannya. Kejutan dan penekanan kecepatan ini membuat kulit kepala Kaisar Yan mati rasa. Terlalu kuat. Xiao Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya tadi, tetapi saat ini, dia mungkin menggunakan semua kekuatannya. Tepat saat dia menyadari hal ini, dalam sekejap, Kaisar Yan merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Xiao Chen lah yang meninjunya. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, semua senjata sihir pertahanan di tubuhnya, dan bahkan jubah naga emas, semuanya hancur berantakan oleh kekuatan tertinggi Xiao Chen. Bukan hanya itu saja, bahkan Kaisar Yan sendiri terlempar mundur ribuan mil dalam sekejap. Dibandingkan dengan pukulan sebelumnya, pukulan Xiao Chen lebih dari 10 kali lebih kuat. Semua orang terkejut. Itu Kaisar. Penguasa tata surya yang bermartabat, Kaisar Yan, benar-benar dipukuli sampai tidak memiliki kekuatan untuk melawan oleh makhluk yang baru berlatih selama 5 tahun. Ya Tuhan, apakah kau sedang bercanda? Apakah kau sedang bercanda? Tepat saat Kaisar Yan baru saja menstabilkan dirinya, Xiao Chen sudah menyerbu ke depan lagi dan menebasnya dengan satu pukulan. Brengsek. Kaisar Yan bahkan tidak punya keberanian untuk melawan, dia hanya berbalik dan lari. Namun sayang, kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan dengan Xiao Chen. Meskipun dia berhasil lolos, Xiao Chen langsung memotong lengannya yang tersisa. Adegan ini menghancurkan hati banyak orang. Kaisar Yan yang agung, dewa tertinggi mereka, diperlakukan seperti anjing liar oleh orang luar. Namun, hal yang lebih tragis belum terjadi. Bahkan jika Kaisar Yan ingin melarikan diri, dia tidak bisa lolos dari kejaran Xiao Chen. Ketika dia berada jutaan mil jauhnya dalam sekejap, Xiao Chen lebih cepat darinya dan datang tepat di depannya, menendangnya kembali. Ledakan. Tubuh besar Kaisar Yan seperti bola bowling besar, menerbangkan jutaan pengikut tentara matahari di tempat, dan bahkan menembus 100 kapal perang spiritual. Ledakan,
Ledakan. Ledakan. Kapal Lingwu meledak, dan banyak sekali nyawa yang musnah. Kemudian, Xiao Chen datang dari langit, dan banyak sekali orang gemetar. Xiao Chen, apa yang akan kau lakukan? Tuan Yandi adalah penguasa tata surya kita, Kaisar Dewa Pertama. Di atasnya adalah penguasa Bima Sakti. Jika kau berani membunuhnya, apakah kau tidak takut tuan kita akan menimbulkan masalah untukmu? Jika kau takut, kau tidak akan membunuhnya. Bertele-tele sekali. Xiao Chen menghentakkan kakinya dengan keras, dan angin kencang berubah menjadi bila angin yang tak terhitung jumlahnya, langsung membunuh jutaan biksu. Beberapa kapal perang spiritual juga terpotong dan meledak oleh bila angin. Berhenti. Kaisar Yan meraung, matanya merah dan berkedip-kedip. Xiao Chen, kalau kamu punya nyali, serang aku. Kemampuan macam apa yang bisa menyerang sekelompok orang dengan kultivasi rendah? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menebas dengan pedangnya. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Pedang itu keluar, dan cahaya bintang meredup. Di langit berbintang, hanya cahaya terang ini yang tersisa, menerangi segalanya. Tidak bagus. Lindungi Kaisar Yan. Cepat. Lindungi Kaisar. Banyak sekali kultivator yang bergegas maju dengan panik. Namun, mereka seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Bahkan orang-orang kuat di level Kaisar Ilahi, yang menghadapi cahaya pedang Xiao Chen, berubah menjadi abu oleh kilat dan guntur pada cahaya pedang bahkan sebelum mereka mencapainya. Pupil mata Kaisar Yan mengecil, dan sosoknya terus mundur dengan cepat. Kekuatan pedang ini begitu besar sehingga bahkan seorang Kaisar Ilahi di puncak level ke-10 akan takut padanya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mundur, jarak antara dia dan pedang itu semakin dekat. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyamai kekuatan Xiao Chen di alam penguasa kecil? Itu sudah mencapai tingkat misteri, eksistensi yang bahkan lebih baik daripada kekuatan aturan. Tepat saat cahaya pedang hendak membunuh Kaisar Yan, cahaya kemasan melesat cepat dari medan bintang yang jauh. Kaisar Yan, kau benar-benar aib bagi penguasa. Setelah teriakan keras ini, cahaya kemasan langsung mengenai cahaya pedang Xiao Chen, meledakkannya di tempat. Kemudian, sosok anggun mengenakan jubah Phoenix biru dan emas perlahan turun. Dia memiliki wajah yang menakjubkan, dan merupakan wanita tercantik yang pernah dilihat Xiao Chen. Wajah yang murni dan tidak biasa, dengan mata berbinar, hidung yang indah, dan bibir yang manis. Sepasang alis mata Phoenix memberinya aura yang tak tertandingi. Di antara kedua alisnya, ada tatapan dingin dan bangga, penuh dengan temperamen yang unggul. Di balik jubah Phoenix, dia berdiri dengan bangga dengan sosok yang ramping. Ini adalah wanita yang cantik sekaligus wanita yang ingin ditaklukkan pria. Baik dari penampilannya maupun temperamennya, dia adalah wanita yang luar biasa. Setelah melihatnya, beberapa biksu langsung berteriak kegirangan. Itu Kaisar Phoenix. Kaisar Phoenix dari Galaksi Barat. Dia setingkat dengan Kaisar Api kita. Tepat saat dia selesai berbicara, beberapa meteor emas terbang dengan kecepatan tinggi, mendarat di samping Kaisar Yan, dan menghadap Xiao Chen. Orang-orang membuka mata lebar-lebar, dan meneriakkan nama satu sama lain dengan penuh semangat. Kaisar Xuanyuan dari Galaksi Barat. Kaisar Yu, Kaisar Yao, dan Kaisar Sun dari Bima Sakti Selatan. Dan ada dua Kaisar Taihao dan Shaohao dari Galaksi Utara. Hebat. Aku tidak menyangka begitu banyak Kaisar akan datang pada saat yang bersamaan. Kita selamat. Tuan Kaisar, kita selamat. Para pengikut tentara matahari menari kegirangan. Kaisar Yan, di sisi lain, tampak malu. Semuanya, aku tidak menyangka akan merepotkan kalian untuk datang ke sini kali ini. Aku benar-benar minta maaf. Huff. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padamu. Kau diganggu seperti ini oleh seorang anak yang telah berlatih selama 5 tahun. Bahkan lenganmu pun dipotong. Tunggu saja dan minta maaf kepada Tuhan. Ekspresi Kaisar Phoenix sedingin es, tanpa sepatah kata pun yang baik untuk diucapkan. Jelas bahwa dia juga seorang wanita yang sangat sombong di hari kerja. Kaisar Taihao, di sisi lain, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tipis, mencoba meredakan rasa malu bagi Kaisar Yan. Mengapa Kaisar Feng harus marah? Dari segi kekuatan, Kaisar Yan secara alami tidak lebih lemah darimu dan aku. Alasan mengapa dia kalah dari pihak lain hari ini hanya karena dia ceroboh sesaat. Ayo bantu dia dan bunuh anak ini, Xiao Chen. Kaisar Yu melakukan hal yang sama, menatap Xiao Chen. Benar sekali. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah membunuh orang asing ini. Setelah itu, kita bisa berdiskusi apakah akan menghukum Kaisar Yan.
Mata Kaisar Phoenix bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Bersambung.